hujan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Semua tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Semua bisa ya? Bisa. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Coba kita simak sama-sama ya. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tada! Mobil kulit jeruk ala Okto. Nah, itu tadi apa? Kulit jeruk. Mainan dari kulit jeruk. Kulit jeruk apa? Dan namanya tadi apa? Jeruk Bali. Jeruk Bali. Di sini ada yang tahu nggak? Di mana jeruk Bali itu berasal? Bali. Bali. Kenapa kok kira-kira berasal dari Bali? Soalnya namanya jeruk Bali. Karena jeruk Bali ini awal mulanya ditemukan di Bali. Maka dari itu dikasih nama jeruk Bali. Di sini Ibu mau bertanya, kalian berasal dari daerah mana? Jombang. Tulungagung, Malang. Oh, banyak sekali ya. Kalau di Malang, buah daerahnya apa? Khas daerah? Ada buah apel. Ada buah apel. Kalau Mbak Rizka? Ada buah Buah durian. Kalau Mbak Yasin apa biasanya? duku. Ada buah duku. Itu buah khas daerah kalian ya? Ya. Nah, jadi ternyata bermacam-macam sekali ya buah khas yang ada di daerah kita. Jadi kita harus senantiasa melestarikan dengan apa? Mengetahui kalau itu ternyata itu buah khas daerah kita loh. Seperti itu ya. Kita bisa lestarikan dengan menanam pohon-pohon tersebut di lingkungan rumah kita. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Ih, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Gini doang, aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu. Tribo. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja, orang kayak gitu. Oke. Apa yang dilakukan Jono kepada Otto? Menghina, Bu. Menghina apa? Mainan dan rambut yang keribu. Iya, menghina mainan dan rambut yang keribu dengan memanggil Otto dengan sebutan keribu. Hal tersebut hal yang baik apa bukan? Bukan. Hal tersebut kira-kira melanggar aturan yang ada di sekolah nggak? Melanggar. Jadi menghina teman itu termasuk ke dalam melanggar aturan secara lisan. Kira-kira perasaan Otto bagaimana? Sedih. Sedih. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto?
kepada Jono. Dan tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Nah, jadi yang diperoleh Jono setelah melakukan tindakan tersebut pada Okto apa? Karena melanggar aturan mendapat teguran dari guru. Tersebut merupakan namanya apa? Kalau kita mengata-ngatai orang lain dengan perbuatan yang tidak baik dan tidak sopan, itu namanya apa? Membuli. Betul sekali. Kita berarti tidak boleh melakukan pembulian. Kita tidak boleh mengatakan orang lain dengan kata-kata yang buruk atau kasar karena bisa menyakiti hati orang lain. Ternyata dampaknya besar sekali. Di sini tadi yang disebutkan guru ada apa? Kalau Okto terus-terusan mendapat pembulian, nanti Okto bisa merasa malu, merasa rendah diri dan bisa sampai keluar sekolah. Kalau dia tidak nyaman, nanti dia bisa ingin pindah sekolah. Kan kasihan ya, berarti kita tidak boleh melakukan tindakan tersebut. Jadi setelah kalian melihat video perundungan tadi, itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Jadi kita harus membiasakan diri untuk berperilaku yang baik dan berperilaku positif sehingga nanti kedepannya kalian akan menjadi pribadi yang baik. Nah, jika kemarin kita sudah belajar mengenai aturan di rumah, maka hari ini kita akan belajar mengenai aturan yang ada di sekolah. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, yang hari ini kegiatannya ada 3. Yang pertama yaitu mengamati PPT, yang kedua yaitu melakukan games, yaitu namanya talking stick, yang ketiga mengerjakan LKPD. Tujuannya apa? Supaya kalian nanti dapat mengetahui dan mengenal apa saja aturan-aturan yang ada di sekolah, kemudian yang kedua mengetahui manfaatnya, dan yang terakhir yaitu mengetahui akibat apabila tidak menaati aturan yang ada di sekolah, sehingga nanti setelah kalian mempelajari materi kita hari ini, diharapkan nantinya kalian dapat menerapkan aturan-aturan yang ada di sekolah dengan baik dan benar. Nah, mengenal aturan di sekolah. Aturan di sekolah disebut juga tata tertib sekolah. Dibuat oleh siapa? Seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu meliputi apa saja? Ada guru, kepala sekolah, murid. Kemudian kalau petugas kebersihan itu termasuk ke dalam warga sekolah apa bukan? Termasuk. Nah, di sini Ibu ada contoh aturan di sekolah. Jadi aturan itu tidak hanya aturan tertulis berupa aturan yang ada di papan saja. Tidak pernah gak kalian lihat di sekitar lingkungan sekolah kalian tata tertib sekolah ada? Pernah lihat? Nah, itu termasuk aturan tertulis. Contohnya kayak gini, nomor 1 coba Mbak Devi dibaca. Hadir 10 menit sebelum bel berbunyi. Nah, hadir 10 menit sebelum bel berbunyi. Kemudian memakai seragam rapi dan lengkap. Rambutnya tidak boleh panjang untuk laki-laki. Kemudian yang keempat, mengikuti upacara bendera hari Senin. Yang kelima, melaksanakan tugas piket. Kemudian ada aturan tidak tertulis atau aturan lisan. Jadi aturan tidak tertulis ini tidak ada tulisannya, tidak kita temukan di sekolah berupa tulisan seperti aturan tertulis. Contohnya kayak tadi yang dilakukan Jono kepada Okto itu kan melanggar aturan. Melanggar aturan apa berarti? Tidak tertulis. Melanggar aturan tidak tertulis berupa bersikap tidak sopan. Nah, selain itu ada contoh yang lain seperti mengucapkan salam kepada guru, menolong teman, menjenguk teman yang sakit, kemudian buang air besar dan kecil di toilet. Yang terakhir yaitu contohnya ada menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Misalkan kita tidak menjaga kebersihan lingkungan di sekolah, kira-kira suasana di sekolah menjadi seperti apa? Kotor. Menjadi kotor dan kalau
kalau belajar tidak nyaman. Ya benar nggak? Nyaman nggak kira-kira kamu kalau kelasnya kotor? Tidak. Nah, karena ini aturan yang ada di sekolah, berarti yang wajib menaati itu ada siapa saja? Guru, siswa, Ya ada guru, ada siswa, berarti itu seluruh warga sekolah. Semuanya wajib menaati aturan yang ada. Setiap aturan itu apabila kita taati akan memberikan manfaat atau dampak kepada diri kita. Seperti yang pertama ada melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab, melatih kejujuran, melatih mandiri, mengefektifkan kegiatan dalam pembelajaran. Ya, misalkan ibu guru sedang menerangkan materi, kemudian ada teman kalian yang ramai, akhirnya mengganggu, jadi pembelajaran menjadi tidak efektif. Kemudian menjaga kenyamanan lingkungan sekolah, seperti contohnya piket, waktunya piket tapi kamu tidak piket, kira-kira gimana? melanggar aturan. Melanggar aturan. Kemudian menciptakan keamanan dan ketentraman. Kalau akibatnya tidak menaati aturan di sekolah itu ada pendapat apa? Sanksi. Kemudian suasana menjadi tidak nyaman. Terus yang terakhir keamanan dan ketertiban menjadi terganggu. Jadi setiap aturan yang ada itu apabila kita laksanakan maka kita akan mendapatkan manfaat. Apabila tidak kita lakukan akan mendapat seperti ini. Akibatnya ada banyak sekali, ada mendapat sanksi, suasana tidak nyaman, dan keamanan menjadi terganggu. Jadi tugas kita sebagai murid kita harus menaati aturan yang ada di sekolah. Nah, di sini Bu ada pertanyaan sedikit, ada 2 gambar A dan B. Yang A itu gambar apa? Gambar Siswa yang berseragam rapi. Nah, siswa yang berpakaian rapi dan lengkap. Yang B? Siswa yang kembali. Iya, bednya kebalik, kemudian dasinya muter-muter, nggak pas, kayaknya nggak rapi. Kira-kira yang sesuai sama aturan di sekolah yang mana? Yang A apa yang B? Yang A. Betul sekali. Kalau yang B berarti melanggar. Ini yang A itu gambar apa? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Yang B? Membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah di tempat sampah. Yang sesuai sama aturan di sekolah yang mana? Yang B. Yang B. Betul sekali, pinter. Berarti sudah paham ya aturan apa saja yang ada di sekolah. Kira-kira kalian sudah melaksanakan aturan-aturan yang ada di sekolah apa belum? Sudah. Bagus sekali. Pinter. Harus kalian lanjutkan ya supaya lingkungan menjadi aman, nyaman, dan kalian kalau belajar menjadi lebih tenang dan bisa fokus ketika pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya karena kalian sudah paham, Ibu mau coba tes pemahaman kalian dengan membentuk kelompok ya. Siap? Siap. KPD-nya ada 2. Sudah Ibu sesuaikan dengan tingkat kemampuan kalian, jadi tidak perlu ini sama temannya yang lain karena soalnya berbeda gitu ya. Ini yang KPD-nya yang pertama, tugasnya memberi tanda centang dan tanda silang pada contoh aturan yang salah. Kemudian silakan kalian tuliskan gambar aturan yang bertanda centang dan tuliskan akibat melanggar aturan di sekolah. Bisa ya? Bisa. Oke, kemudian yang mendapat LKPD yang kedua, di sini ada gambar. Tugasnya silakan nanti kamu amati gambar tersebut, kemudian kamu silakan membuat cerita berdasarkan gambar. Kira-kira dampaknya apa sih yang terjadi kalau ada anak tersebut melakukan hal seperti itu? Kemudian yang kedua, ada sebuah cerita pendek, kemudian silakan kamu jawab, menurutmu apa manfaat yang mereka peroleh apabila Ina dan Dika selalu rajin melaksanakan piket setiap pulang sekolah, dan apa yang terjadi jika tidak melaksanakan piket? Akibatnya apa kalau tidak melaksanakan piket? Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Tidak. Ada yang masih bingung? Tidak. Oke, ini Bu bagikan LKPD-nya ya. Di sini Mbak Yasmin sama Mbak Devi, kemudian Mbak Rizka sama Mbak Kiki, gitu ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Silakan Mbak Yasmin dan Mbak Devi maju ke depan dan memaparkan hasil diskusinya. Oke, ayo coba dibaca soalnya. Yang nomor 1, perhatikan gambar di samping. Buatlah cerita berdasarkan gambar tersebut. Apa dampak yang terjadi dari tindakan mereka? Ini ada anak yang sedang mencoret-coret tembok pakai pilok dan spidol. Dampaknya temboknya menjadi kotor, terus lingkungan sekolah tidak bersih. Oke, yang jawaban nomor 1 benar apa enggak? Benar, tepat, betul sekali. Selanjutnya dari kelompok Mbak Rizka dan Mbak Kiki silahkan maju ke depan. Baik, di sini kita mengerjakan terkait gambar yang dicentang dan disilang. Ini yang dicentang adalah gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gambar 1 itu contoh aturan tertulis yang benar, yaitu memakai baju yang rapi, berbaris ketika ingin masuk ke kelas dan melakukan piket. Kemudian yang gambar yang disilang adalah gambar 3 dan gambar 5 karena melanggar aturan di sekolah yang tertulis, yaitu gambar 3 membuang sampah sembarangan, gambar 5 memakai baju yang tidak rapi. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2, tuliskan gambar aturan apa yang bertanda centang dan tulislah akibat melanggar aturan di sekolah. Akibatnya apa, Mbak? Akibatnya adalah menjadi tidak disiplin. Menjadi tidak disiplin. Terus ada apa lagi? Mendapatkan sanksi. Bisa mendapat sanksi. Sudah? Apa lagi? Sudah. Oh, sudah. Oke, ditepuk tangan. Untuk jawaban yang kedua ini tadi dari Mbak Rizka dan Mbak Kiki, adakah jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Oh, sama, semua sama ya. Setuju sama jawabannya Mbak Rizka dan Mbak Kiki? Setuju. Oke, jawabannya sudah betul dan sudah tepat. Sebenarnya masih banyak sekali. Tadi belum disebutkan ya. Akibatnya melanggar. Tadi kan ada 3. Bisa mendapat teguran dan sanksi. Kemudian ada keamanan dan kenyamanan terganggu. Kemudian suasana menjadi tidak kondusif. Kemudian tadi manfaatnya apa saja? Manfaatnya tadi ada banyak tapi yang disebutkan juga masih sedikit. Manfaatnya apa saja? Melatih Kedisiplinan. Melatih apa? Ayo, kalau sudah lupa melatih Kejujuran. Melatih tanggung jawab. Betul sekali dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya di sini ayo kita belajar sambil bermain untuk mengetes pemahaman kalian. Nah, di sini Ibu ada sebuah lagu daerah Cudak-Cudak Suwung. Asalnya dari mana, ada yang tahu nggak? Dari Jawa Tengah. Wah, pintar sekali ya, sudah tahu asalnya dari mana. Bisa ya menyanyikannya? Bisa. Nah, untuk gamesnya ini nanti namanya talking stick. Jadi ini silakan kalian maju dulu ke depan. Bertiga maju ke depan. Nah, ini sticknya nanti sambil menyanyikan lagu Cudak-Cudak Suwung, ini kalian bibir ngalur ke teman-temannya gitu ya. Nah, nanti setelah itu sticknya berhenti di mana, nanti Ibu kasih pertanyaan. Oke. Hafal lagunya apa enggak? Ya, ya.
Oke, jawabannya betul sekali, pintar ya. Sekali lagi. Cuplak suweng, suwenge tinggalan dan mampu ketutup kuda. Pak empong lera lere sopong buyut dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Saya lagi Bu. Oh, berarti karena basic sudah, berarti ke selanjutnya saja begitu ya, Ariska. Pertanyaannya, pada suatu hari terdapat dua orang anak yang membuang sampah di tidak pada tempatnya, yaitu di selokan. Apa yang akan terjadi dari tindakan mereka? Ayo sebutkan. Bisa banjir, Bisa banjir. lingkungan jadi kotor. Lingkungan menjadi kotor. Benar apa salah? Benar Bu. Oke, hal tersebut melanggar aturan apa tidak, Mbak Nisa? Melanggar Bu. Melanggar. Oke, semua setuju jawabannya? Setuju. Oke, betul sekali kita. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Tidak. Sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini? Sudah. Hari ini kita membahas apa saja coba? Ada yang bisa menyimpulkan? Membahas aturan di rumah. Membahas aturan di rumah, kemudian apa, Mbak Rizka? Manfaat Manfaat dan dampak yang timbulkan apabila melanggar aturan. Betul sekali. Kemudian di sini Ibu ada soal evaluasi, silakan kalian kerjakan ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, dikumpulkan ya. Nah, alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai. Ibu ingin memberikan tugas untuk kalian supaya kalian lebih paham. Dan di sini silakan kalian melatih kreativitas kalian sekreatif mungkin. Silakan membuat poster semenarik mungkin. Semakin menarik berarti nilainya juga akan semakin bagus. Nah, temanya ini sudah Ibu tentukan. Temanya yaitu melestarikan budaya taat aturan di sekolah. Jadi aturan yang ada di sekolah itu apa saja sih? Nah, itu kalian tuangkan ke dalam sebuah. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai. Mari kita memberikan apresiasi pada diri kita karena sudah melakukan kegiatan hari ini dengan baik sekali. Alhamdulillah ini tadi diskusinya sudah baik, kerjasamanya juga sudah oke. Sekarang tinggal minggu depan kita tingkatkan lagi. Mari kita melakukan tepuk jempol bersama-sama terlebih dahulu ya. Tepuk jempol, jempol, jempol. Bagus. Oke. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ayo Mbak Yasmin, dibimbing doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.